Alkitab hari ini kita boleh memasuki hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Bersama-sama kita boleh kembali memasuki permenungan kita di malam hari ini dalam Sapa Malam Gembala. Kita sudah mengawalinya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Lagu ini biasa lagu kebaktian di mana kita bersama-sama berada di gereja. Sudah kangen ya kita boleh ke gereja lagi. Kita doakan supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia, dan segala sesuatunya boleh kita kerjakan sebagaimana biasa. Itu harapan kita. Tapi saat ini tetaplah bersabar, bersandar dan berharap pada Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita pada malam hari ini menyambut firman Tuhan. Lebih dahulu mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Engkau sudah memberkati kami, memberikan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, berikan kebersamaan di tengah-tengah keluarga kami. Pada malam hari ini kembali kami mempersiapkan diri untuk menyambut firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya dengan kerendahan hati kami boleh membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu bersama-sama, dan firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkannya. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, pada malam hari ini ya, sudah malam. Kita melanjutkan bacaan kemarin, Kejadian 37 kita akan nyanyikan, kita akan bacakan dari ayat 21 sampai dengan 24. Kejadian 37 ayat 21 sampai dengan 24 demikian. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat di Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita lihat tokoh Ruben yang sebetulnya punya kebaikan. Memang Ruben ini dulu sekali pernah membuat malu ayahnya dengan memadu kasih ibu tirinya. Memadu kasih dengan ibu tirinya. Bejat. Tetapi sebagai seorang anak sulung, ialah yang paling memahami perasaan ayahnya bila harus kehilangan anak kesayangan. Apakah ini bagian dari penebusan atas rasa bersalahnya? Kita tidak tahu. Namun demikian, ia tidak berkuasa sama sekali untuk membela Yusuf secara terang-terangan. Namun paling tidak, sebagai kakak tertuanya kita tahu, kita lihat tadi, kita baca, perkataannya didengarkan oleh adik-adiknya, sehingga untuk sementara niat membunuh itu dihilangkan, ditiadakan. Dan akhirnya kita bisa melihat sedikit kebaikan dan tanggung jawab Ruben sebagai seorang saudara tua. Alkitab tadi mencatat bahwa sebetulnya dia hendak melepaskan Yusuf, tapi nantinya ketika ditaruh di sumur, diam-diam dia akan mengambil, mengembalikan kepada bapaknya. Nah, sahabat di Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, saya sempat terenyuh ketika membaca postingan salah seorang anggota jemaat kita yang berada di luar pulau. Dia berkisah tentang anak sulungnya laki-laki yang karena sayangnya pada adik perempuannya, dia membelikan sesuatu yang sangat diinginkan, dibutuhkan oleh adik ini. Dan itu dikerjakannya, dibelinya dengan penghasilannya sendiri.
dia baru lulus sekolah ya, dan dia bekerja, dan dia membelikan itu karena memang orang tuanya tidak bisa membelikan. Nah sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, sikap-sikap seperti inilah yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang saudara. Ya, ini sebagai salah satu pembelaan. Adik yang membutuhkan, lalu kakaknya membela dia dengan cara kerja membelikan adiknya. Bukan dengan cara yang kemarin, iri hati, marah, benci. Cara yang baik ditunjukkan oleh seorang kakak, Ruben, meskipun pada akhirnya tidak berhasil. Ya, lakukanlah hal yang baik di tengah-tengah keluargamu. Jadilah pembela untuk saudara-saudaramu, untuk orang tuamu, untuk siapapun yang ada di dalam keluarga. Bahkan di tengah jemaat, jadilah seorang pembela. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, tidak ada seorang manusia yang dibentuk menjadi sangat jahat, tidak punya kebaikan. Kami melihat bahwa Ruben memang pernah berlaku serong, salah, jahat di hadapan Tuhan. Tapi pada malam hari ini kami boleh mendengar bahwa ada kebaikan dari sisi seorang kakak. Dia tahu bagaimana ayahnya akan merasa kehilangan bila Yusuf itu betul-betul dibunuh, apalagi oleh anak-anaknya sendiri. Ruben sudah menjadi pembela dari adiknya. Tuhan berkati supaya kami sebagai anggota keluarga bisa menjadi pembela bagi keluarga kami, saudara-saudara kami. Bukannya berlaku iri hati, tetapi justru memperhatikan, mencoba memperjuangkan apa yang saudara-saudara kami butuhkan. Kalau butuh keselamatan, kami akan coba jadi di depan untuk membela, menjaga keselamatan mereka. Kebutuhan-kebutuhan yang lain, Engkau tolong mampukan kami menjadi pembela, penyelamat di tengah keluarga. Makasih ya Tuhan, kami berserah kepadamu. Keluarga kami tetap dalam perlindungan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita menutup renungan kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan kembali lagu Kidung Jemaat 15. Kali ini kita nyanyikan bait yang ketiga. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Amin.